Indramayu, Headline. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung penuh program Brigade Pangan Klaster Cendekia yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam agenda rembuk terbuka KKDC Brigade Pangan Klaster Desa Cendekia yang berlangsung di Aula Universitas Wiralodra Indramayu, pada Senin tanggal 10 Desember tahun 2024 itu, turut Ketua ICMI Marwah Daud Ibrahim, Rektor Unwir Dr. Haji Ujang Suratno, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu Haji Sugeng Herianto, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Haji Dedi Rohanadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Hajah Kiki Zakiyah, Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Indramayu, PLT Dr. Ahmad Sadali. Bupati Indramayu Nina Agustina melalui Kepala Bapenda Kabupaten Indramayu, PLT Dr. Ahmad Sadali mengatakan pihaknya mendukung langkah ICMI atas program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto tentang swasembada pangan. Pihaknya bangga dengan ditunjuknya Kabupaten Indramayu sebagai daerah di Jawa Barat yang mendapatkan program tersebut. Ahmad Sadali berharap kepada masyarakat Indramayu agar bisa memanfaatkan program ini, khususnya bagi petani milenial dan petani modern. Alhamdulillah hari ini bisa kita gelar berkaitan dengan sosialisasi khususnya berkenaan dengan Brigade Pangan Klaster Desa Cendekia. Sebetulnya program ini program Kementerian Pertanian, tapi ketika ada orang-orang di pertanian, kemudian ada jaringan-jaringan dari ISMI di sana, mereka punya ide berkaitan dengan potensi yang ada di Indramayu, khususnya berkaitan dengan kita punya potensi yang tadi berkenaan dengan LBS aja biasa 155.000 hektar, dan kemudian kita pantainya tadi 147 km. Ini kita tetap mereka akhirnya lebih tertarik untuk di pertanian. Jadi dengan program pertanian khususnya berkaitan Brigade Pangan. Oleh sebab itu ya kita tanggap potensi tersebut kita ambil yang mudah-mudahan benar-benar bisa dilaksanakan di Indramayu. Terpisah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Dedi Rohanadi kagum atas kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto hingga Kabupaten Indramayu terpilih sebagai satu-satunya dari 27 kota atau kabupaten se-Jawa Barat yang mendapatkan program Brigade Pangan Klaster Desa Cendekia 2024. Dirinya sepakat jika kota Mangga ini mendapatkan program tersebut, karena selain Indramayu memiliki lahan pertanian yang cukup besar, Indramayu juga masuk dalam nominasi nomor wahid mampu menggeser Karawang dari julukan lumbung pangan nasional. Program ini tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga penguatan kelembagaan petani melalui pendekatan social engineering. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tani dapat mandiri dan benar-benar terbantu. Sini Pak Kak. Ini saya kira pertemuan seperti judulnya, bayangkan. Rembuk terbuka, emang urun rembuk terbuka dari berbagai pihak untuk keberadaan nanti eksistensinya koperasi. Ujungnya adalah yang paling utama saya kira swasembada pangan Indramayu. Existing hari ini Indramayu lumbung pangan nasional nomor wahid. Nomor wahid. Dia bisa menggeser Karawang. Tapi kita tahu persoalan di Karawang salah satunya persoalan serius adalah soal alih fungsi lahan yang tidak bisa terbendung. Itu wilayah produksi satu, wilayah industri satu, Jawa Barat. Meskipun Indramayu masuk WPPI 2, termasuk Cirebon, kita tahu juga. Cuma saya kira spiritnya bagaimana menjaga 126.000 hektar lahan sawah itu, yang produktifnya 84.000 hektar, betul-betul lahan sawah dilindungi, jangan sampai kemudian tergerus seperti yang terjadi di wilayahnya. Itu yang pertama, PR-nya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Marwah dan kawan-kawan lewat ICMI ingin membangun sebuah klaster. Klasternya kalau bisa 1.000, 2.000 jauh lebih baik. Tapi ini sekali lagi, ini Indramayu dijadikan percontohan satu dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi berbanggalah mestinya sesungguhnya menyambut baik ini, niat baik, yang pasti endingnya adalah memberi kesejahteraan untuk rakyat. Jadi saya tadi ingatkan satu hal, koperasi dan sebagainya jangan sampai seperti yang terjadi di tempat lain. Koperasinya kemudian bubar, rakyat kemudian pantai. Itu saya kira PR serius soal itu. Harapan dari jalan? Saya kira tadi saya tegaskan, ending dari apapun yang dilakukan, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tentu saja tidak mungkin berdiri sendiri. Semua pihak, semua stakeholders diharapkan mensupport, menjadikan tadi kesejahteraan rakyat Indramayu ini yang masih berada di posisi 5 terbawah dari 27. Saya prihatin, ini dapil saya, tapi pun dulu ketika saya bergabung pertama kali Dewan 2009, itu berada di peringkat
26 dari 26 kabupaten kota. Sekarang naik, tapi naiknya kok lama amat. Nah, saya sudah keluhkan juga, saya sampaikan Pak Gubernur dari zaman Ahmad Heriawan sampai Ridwan Kamil, sekarang Pak B, besok Deddy Mulyadi, saya sampaikan selalu, saya bilang, tolong intervensi kabupaten kota dengan IPM rendah. Indramayu termasuk IPM rendah. IPM di situ di dalamnya ada indeks kesehatan, ada indeks pendidikan, dan laju pertumbuhan ekonomi. 2023 memang melejit sekali. Indramayu 9,26% laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat. Tapi sekali lagi masih banyak sekali masyarakat kita yang butuh perhatian pemerintah. Kehadiran negara dibutuhkan di situ. Ada lagi? Pak, ini kan bicaranya terkait masalah pangan ya. Oke. Kan selama ini juga banyak jeritan dari para petani sendiri yang kesulitan akan adanya pupuk. Nah, ini bagaimana Pak dengan program ini, Pak? Saya kira begini, ini pupuk yang didorong adalah pupuk organik cair, POC, bukan POC zaman Belanda. Nah, P dengan P, partner. Ya, jadi pupuknya pupuk organik cair. Tapi memang tidak mudah. Kenapa? Pupuk organik cair ini dibutuhkan untuk wilayah-wilayah yang airnya juga diharapkan cukup. Nah, menaikkan apa? Endingnya menaikkan tingkat produksi, tingkat tanaman, indeks tanam. Indeks tanamnya IT-nya harus naik. Indeks pertanaman IP. Nah, kalau itu naik, saya kira berapa kali naik sih? Kita di Tukdana aja yang desa Sukadana yang airnya bagus begitu, baru 3 kali. Di tempat lain tadi disebutkan, salah satu narasumber menyebutkan ada yang bisa sampai 4 kali. Itu tergantung pada air, tergantung pada pupuk, tergantung pada benih dan sebagainya. Jadi kita kalau ngejar angka, tadi Kepala Dinas Pertanian menyampaikan IP kita masih di angka 1,7 sampai 1,8. Itu artinya belum sampai 2 kali panen dalam setahun. Rata-rata ya, ada yang 3. Bagaimana menaikkan itu? Nah, ini salah satu ikhtiar. Selain itu juga saya kira kalau urusan ekstensifikasi relatif susah. Yang dilakukan ini bagian dari intensifikasi. Bagaimana tadi disebutkan sudah ada contoh konkret dari 6 ton per hektar, panen bisa jadi 9 ton, bahkan 10 ton per hektar. Sementara itu Ketua ICMI, Marwah Daud Ibrahim menuturkan inisiatif Brigade Pangan Cendekia sebagai pengaplikasian langsung dari program Brigade Pangan Kementerian Pertanian Kementan. Program Brigade Pangan Cendekia dirancang untuk mendorong pemberdayaan petani milenial, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menciptakan sinergi lintas sektor melalui pembentukan koperasi multipihak. Alasan pihaknya menunjuk Indramayu adalah karena dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Indonesia. Wilayah ini dipilih bukan hanya karena potensi pertaniannya, tetapi juga karena tingginya jumlah pekerja migran dari daerah tersebut. Ingin berperan di dalam proses meningkatkan swasembada pangan ya, dan mengikuti atau aktif dalam program klaster cendekia, strategi desa cendekia, dan ini lagi disesuaikan dengan program pemerintah, terutama yang disampaikan Pak Menteri selalu ya, itu brigade pangan cendekia. Kalau Kemen seperti sini panjangannya Brigade Pangan Klaster Desa Cendekia. Merek ICMI Cendekia, mereknya ICMI Cendekia. Ya betul. Jadi artinya biar siap ICMI-nya, kan selama ini kan banyak sebagai pengamat ya, Pemikir pakar di bidang Islam, ya, di bidang teknologi dan juga di dalam iptek lah. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Pantura Headline mengabarkan.